apabila seseorang belajar coaching, seharusnya juga dia mulai ada perubahan dalam ilmu komunikasinya gitu. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dalam YouTube channel yang membahas tentang coaching dan leadership dalam dunia leadership coaching. Teman-teman, kali ini kita pengen tahu nih, ada yang bilang katanya coaching itu bisa membantu meningkatkan communication skill gitu ya. Bedanya di mana ya? Terus apa sih yang membuat perbedaannya gitu ya? Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita simak yang mau lihat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Aditya Mijaya. Halo Kak Adit. Halo Kak Ana, apa kabar? Apa kabar Kak? Sehat-sehat ya Kak? Baik, Wah, ceria sehat banget hari ini kayaknya Kak Adit. Iya. Iya. Oke deh. Kak Adit, ini nih kita pengen tahu nih Kak Adit, Ya. apakah coaching bisa membantu meningkatkan communication skill? Ya. Sementara kayaknya dua hal ini ya beda ya gitu ya Kak Adit ya. Communication itu bagaimana kita berkomunikasi kan gitu dengan orang lain, sementara coaching sendiri itu bagaimana kita membantu develop orang lain. Nah itu gimana nih Kak Adit nih, bedanya di mana gitu? Yes. Apakah benar biasanya coaching bisa membantu meningkatkan communication skill? Oke, ya. Jadi kalau coaching memang secara resminya beda ya. Coaching itu kan adalah kemampuan bagaimana kita bisa mendevelop orang lain yang hubungannya dengan people development atau developing others gitu ya, mendevelop orang lain dengan teknik coaching gitu ya. Sedangkan communication skill itu juga luas ya. Luas kan, mungkin komunikasi tentang apa nih, presentation skill kah, atau komunikasi tentang bagaimana melakukan pendapat, bagaimana memberi instruksi, Berikan memberikan feedback, bagaimana bagaimana dia bisa public speaking kah atau apa, macam-macam ya komunikasi skill. Berarti luas itu. juga ya communication skillnya. Luas gitu ya. Nah, kita kembali ke coaching. Coaching itu memang dia kan proses yang mendevelop orang lain ya. Mendevelopnya dengan cara apa? Kan dengan komunikasi juga. Nah, betul sekali. Dengan komunikasi verbal ya, terutamanya antara satu orang minimal dengan kliennya satu orang lagi. Bisa grup, bisa tim, bisa satu-satu gitu kan. Nah itu kan ilmu komunikasi sebetulnya yang digunakan ternyata gitu ya. Ternyata yang digunakan adalah ilmu komunikasi. Jadi apabila seseorang belajar coaching, seharusnya juga dia mulai ada perubahan dalam ilmu komunikasinya gitu. Bukan hanya dia bisa coaching aja, tapi juga ilmu komunikasi sehari-harinya juga seharusnya ada perubahan, peningkatan gitu. Perubahannya di mana nih ya Kak Adit kalau betul ya? Macam-macam ya. Terutamanya memang coaching, ilmu komunikasi yang diajarkan dalam coaching itu adalah ilmu tentang komunikasi dengan orang lain, terkait dengan bagaimana dia berbicara, bertanya gitu ya, membangun trust dengan orang lain. Itu juga sebetulnya dalam komunikasi kan penting. Kemudian bagaimana bertanya, mengajukan pertanyaan, ya, bahkan mendengarkan, kemampuan mendengarkan itu juga bagian dari communication skill kan. Nah itu. Wah menarik ya, mendengarkan juga kemampuan dari communication ya. Betul. Contoh dalam coaching itu kan kita mempelajari dalam active listening itu bagaimana kita bisa mendengar keywords, kata-kata yang diucapkan oleh klien misalnya ya. Nah apabila ini juga diterapkan dalam komunikasi sehari-hari ngobrol dengan seseorang, bukan hanya dengan atasan bawahan ya, tapi ngobrol dengan teman atau dengan siapapun, dengan customer mungkin gitu ya. Bahkan ini kan juga berguna ya, communication skill ini digunakan oleh para sales misalnya dengan customer, dengan dia mendengarkan dengan baik. Nah sales ini terlatih untuk mendengarkan keywords yang diucapkan oleh customernya. Dari situ dia bisa mendapatkan informasi yang bisa digunakan gitu loh. Nah, kemudian ilmu skill yang lainnya juga dalam active listening ya, mendengarkan gitu ya. Kemampuan untuk bisa membaca bahasa tubuh gitu kan. Kemudian melakukan paraphrasing atau summarizing lah gitu ya. Memparaphrasingkan, memparaphrasingkan sehingga yang bicara itu merasa benar-benar didengarkan dan benar dipahami gitu. Sampai ke level mungkin yang paling dalam dia bisa sales ini contoh tadi ya, bisa memahami apa sih sebetulnya yang level emosinya customer gitu ya. Nah itu dia bisa
apa ya, dimanfaatkan gitu ya dalam bagaimana dia bisa menawarkan solusi ke customernya itu. Berarti pada saat melakukan coaching ini otomatis active listeningnya harus meningkat gitu ya coach? Betul, harusnya meningkat ya karena orang belajar komunikasi coaching skill ini harus diterapkan juga sih gitu ya perlahan dalam komunikasi sehari-hari. Tidak hanya dalam sesi coaching. Nah gitu. Jadi orang kalau dia sudah itu kan latihan-latihan dalam coaching itu kan dia harus terapkan juga sehari-hari gitu, sehingga akan terbiasa dan bisa otomatis digunakan saat sesi coaching gitu. Kalau orangnya pendiam gitu gimana coach Adit? Ya kan tadi komunikasi itu bukan hanya sekedar ngomong ya, tapi juga kemampuan mendengarkan, mengajukan pertanyaan gitu ya, mengajukan pertanyaan, mengklarifikasi, memberikan observasi, mengamati itu juga kemampuan coaching gitu ya. Yang mana tuh orang pendiam tuh biasanya sangat lebih kuat di situ ya, mendengarkan dan mengamati orang lain. Ya. Berarti itu di situ coaching itu memang sangat dibutuhkan ya untuk membantu communication skill-nya ya. Even orang yang pendiam pun dengan melakukan coaching otomatis dia juga terlatih gitu ya coach ya. Betul. Jadi orang belajar coaching itu orang masih salah kaprah, oh ini supaya saya bisa coaching aja gitu ya. Ternyata dengan belajar coaching gitu ya, dia bisa belajar juga tentang ilmu komunikasi dan bisa menerapkannya sehari-hari. Walaupun dia mungkin tidak menerapkan coaching secara ini ya full ya, secara formal dalam sehari-harinya atau di kantornya, tapi dengan belajar coaching ini dia bisa menerapkan ilmu-ilmu komunikasi yang diajarkan dalam kelas coaching tersebut gitu ya, kelas training coaching tersebut. Jadi dia bisa menerapkannya bukan dalam sesi coaching aja, tapi bisa terapkan ketika berkomunikasi dengan karyawannya, dengan atasannya, dengan customernya, dengan vendornya, atau dengan sehari-hari ya, pergaulan sehari-hari gitu. Ini juga bisa dipakai untuk negosiasi juga gitu ya Kak? Oh iya betul banget gitu ya. Negosiasi itu bagaimana mengajukan pertanyaan, menggali kebutuhan gitu ya, sampai menggali value-nya gitu ya. Nah itu kan juga sebetulnya diajarkan dalam coaching yang bisa diterapkan dalam selling dan negotiation gitu. Nah menarik ya. Berarti coaching ini memang bisa membantu meningkatkan skill komunikasi kita ya. Dan di situ juga kita juga bisa terbantu kalau kita mau melakukan negosiasi gitu ya. Kita mau berkomunikasi dengan atasan atau bawahan gitu ya Kak Adit ya. Oke, ini berarti siapa aja bisa ya Kak Adit ya? Pada dasarnya semua memang kan siapapun yang memang dia dalam pekerjaannya misalnya gitu ya, memang membutuhkan skill komunikasi, belajar coaching ini ya bisa digunakan gitu ya, diterapkan gitu dalam bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang lain gitu. Jadi siapapun yang berkomunikasi dengan orang lain ya perlu belajar ilmu komunikasi kan. Dan salah satu pelajaran ilmu komunikasi itu bisa didapat dalam ilmu pelatihan coaching skill ini. Nanti dalam pelatihan coaching skill ini kira-kira di bagian mananya nih ya Kak Aditnya ya, yang bisa mereka pelajari pada saat pelatihan coaching skill ya, yang membantu mereka untuk banyak banget gitu, dari mulai setiap kompetensi ICF ya, 8 kompetensi itu semua mengandung ilmu komunikasi gitu loh, mengandung ilmu komunikasi. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Bagaimana dia bisa contoh ya membangun trust. Membangun trust dalam komunikasi juga kan orang bisa lancar komunikasi kalau satu sama lain sudah ada trust, rasa percaya satu sama lain. Trust ya. Pun juga itu ya dipelajari. Dan itu kan juga dalam menjalin hubungan komunikasi yang baik itu trust perlu kan, sehingga orang bisa berkomunikasi dengan efektif. Gitu. Kalau enggak gimana kita bisa ini ya menjalin trust itu, kalau nggak jadi trust komunikasinya juga nggak akan lancar. Gitu. Oke. Selain trust di bagian mana lagi nih Kak Adit yang bisa dipelajari pada saat kita mempelajari coaching gitu ya? Coaching presence ya. Nah, coaching presence. Presence-nya ini nih ya. Nah, mungkin Kak Ana kan pernah ya ngobrol dengan seseorang, tapi ternyata kayaknya dia lagi nggak fokus gitu ya dengan kita, atau kayaknya pikirannya ngawang-ngawang kemana-mana gitu ya, atau Kak Ana lagi juga gitu misalnya pikirannya saat itu lagi ngawang-ngawang, jadi nggak fokus dengar percakapan diskusi dengan temennya, ya kan membuat temennya juga nggak nyaman dan kita juga jadi nggak komunikasi nggak nyambung. Oh jadinya mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa kita tanyakan pada saat itu ya, jadi nggak kelewat gitu ya. Betul, jadi karena kita nggak hadir sepenuhnya, nggak presence,
itu ya akhirnya terjadi hambatan komunikasi kan. Berarti presensinya termasuk bagian dari ilmu komunikasi gitu ya. Penting. Oke. Berarti tadi udah ada trust gitu ya, trustnya, kemudian presence, kehadiran kita. Terus di bagian mana lagi nih Kak Adit yang mungkin bisa melatih skill dia untuk dalam berkomunikasi? Ya tadi kan sudah kita pelajari, sudah saya sebut tentang active listening ya, listens actively, mendengar secara aktif, gitu ya. Jadi mendengar apa yang diucapkan seseorang dan apa yang dikatakan dan apa yang dia tidak katakan. Nah ini mendengar yang dikatakan dari kata-katanya kan, yang tidak dikatakan itu dari bahasa tubuhnya, gitu kan, gitu ya. intonasi suaranya, itu semua kita bisa mendengar gitu. Artinya kita bukan mendengar dengan telinga ya, mendengar dengan mata kalau kayak gitu ya. Oh, wah menarik ini. Mendengar dengan istilahnya mata. Jadi gitu. hanya melihat dari body language gitu Ya, ya. itu kan juga bagaimana kita bisa memahami. Kita dalam mengartikan apa yang dia coba komunikasikan secara utuh itu bukan hanya dengan dari kata-kata tapi dengan bahasa tubuhnya. Gitu. Boleh dikasih contoh yang Ya, mungkin contoh begini, gini, misalnya Bu Ana juga Kak Ana mungkin pernah ya berkomunikasi berdiskusi dengan seseorang, dia kayaknya berkatanya tuh jujur, tapi kok bahasa tubuhnya mengatakan nggak jujur. Akhirnya karena bisa menyimpulkan orang ini kayaknya ini ada sesuatu yang disembunyikan gitu kan. Ya itu tadi karena antara bahasa tubuh dengan apa yang dia katakan tuh ada perbedaan gitu ya. Nah dalam coach itu diajarkan gitu ya. Sebetulnya di ilmu komunikasi, pelatihan ilmu komunikasi harusnya diajarkan juga sih gitu ya. Nah di dalam ilmu coaching memang itu diajarkan secara khusus gitu. Oh ada ya Kak Adit ya, dalam pelatihan coaching ini diajarkan ya. Jadi pada saat kita ngobrol begini, dia tahu ya apa yang diomongin ini mungkin belum tentu sesuai dengan kenyataannya gitu ya. Artinya seorang coach itu memang dia bisa membaca perbedaan-perbedaan itu ya. Ada conflicting antara bahasa tubuh dengan ucapannya. Nah itu dia harus bisa sensitif, peka mengidentifikasi tersebut dan bisa mengklarifikasikan ke klien gitu kan, atau ke yang di coaching gitu ya. Tapi dalam komunikasi sehari-hari kan itu juga bisa kita berguna ya. Nah, kita bisa pakai gitu. Jadi macam-macam ya, tergantung kebutuhan gitu ya. Misalnya di kerjaan gitu ya, atau di rumah bisa ya, ketahuan misalnya pasangannya bohong apa enggak gitu. Salah ya? Enggak ya? Iya, cuman nanti prosesnya juga bagaimana supaya itu bisa berjalan dengan baik ya, tidak menjadi pertengkaran gitu ya. Berarti kalau kayak gitu supaya dikomunikasikan dengan baik ada caranya Kak Adit? Iya, ada dalam coaching itu juga. Gitu dalam coaching juga diajari ya. Jadi maksudnya kita sudah lihat nih dari bahasa tubuhnya, kayaknya nggak benar sama dengan diomongin gitu kan. Nah, kita mau menyampaikan nih yang sebenarnya mau menggali dari dia tuh ada juga gitu di coaching ya, itu. Dan itu juga suatu bagian dari ilmu komunikasi ya. Oke. Wah menarik sekali ya teman-teman ya. Ternyata untuk meningkatkan ilmu komunikasi dengan belajar coaching itu sudah sangat membantu gitu ya. Betul. Melalui tadi kata Kak Adit, bukan hanya sekedar belajar ilmunya tapi hal-hal yang mungkin ini ya sederhana ya Kak Adit ya. Jadi mulai dari dia trustnya dulu gitu tadi Kak Adit ya. Terus dia masuk ke present ya. Present yang paling agak ini ya Kak Adit ya. Karena bagaimana kita bisa 100% gitu loh Kak Adit. Itu dipelajari juga ya. Bagaimana kita bisa 100% present harus iya betul. Ada di situ gitu ya. Betul ya. Nah itu terus baru mulai ke baca gerakan tubuh gitu ya. Ada lagi nggak Kak Adit yang bisa dipelajari dari coaching ini yang bisa membantu untuk meningkatkan ilmu komunikasi kita? Tadi sudah dari awal menjalin trust ya, kemudian bagaimana sampai membangun chemistry dengan yang teman bicara kita itu juga diajarkan. Terus kemudian bagaimana bisa memberikan observasi ya, memberikan feedback itu tadi juga. Itu juga perlu tuh ya dalam ilmu komunikasi, berikan feedback yang betul-betul membuat seseorang itu menyadari gitu ya apa yang di feedbackkan itu dia mendapatkan awareness gitu ya, mendapatkan suatu insight, bukan hanya sekedar kita memberikan kritik gitu kan. Kalau di coaching itu istilahnya sharing observation gitu ya, bukan giving feedback sih tapi sharing observation. Sharing observation, oke. Itu macam-macam ya, banyak sih yang bisa kita ini kan gunakan ya, ilmu-ilmu ini diterapkan dalam komunikasi sehari-hari. Oke, berarti ada 4 poin nih kita dapat nih Kak Adit ya. Banyak iya. 4 poin gitu ya. Nah kalau dari untuk skillnya sendiri gitu Kak Adit, itu kan tadi feedback ya, berikan feedback. Jadi gimana supaya kita mau beri masukan gitu berarti Kak Adit ya, tidak menyinggung orang gitu ya, tapi dengan cara feedback gitu ya. Nah kalau misalnya
dia ini, kalau tadi orang pendiam itu kan dia ini ya Kak Adit ya, bisa juga ya belajar ya, dia pendiam gitu kan, Iya. dia malah lebih banyak bisa mendengarkan, active listening-nya berarti ya, Bahkan yang dalam, jalan ya. iya, dalam pelajaran coaching itu latihannya itu yang akan juga menempa dia untuk bisa akhirnya lebih ini ya, lebih aktif berbicara gitu. Bukan berarti merubah karakter ini Iya, itu dia. personality-nya. Mungkin dalam sehari-hari juga tetap pendiam gitu kan, karena juga itu kan benar juga ada hal positifnya. Dan ketika dia berkomunikasi, dia bagaimana bisa lebih aktif. Nah itu ada gitu ya. Bisa. Jadi bukan berarti dia jadi berubah kepribadiannya, tapi memang dia bisa lebih fleksibel. Kapan dia harus perlu pendiam, kapan perlu dia bisa aktif berkomunikasi gitu. Wah menarik berarti ya teman-teman, belajar coaching ini ternyata menarik sekali ya, banyak hal yang bisa didapat gitu ya, terutama meningkatkan communication skill kita. Nah kalau untuk teman-teman yang pengen tahu di mana untuk belajar coaching itu kemana tuh Kak Adit? Kalau teman-teman mau belajar coaching di kami, silakan buka website kami ya, www.corporaconsulting.com. Di situ ada ya pelatihan yang namanya Corpora Coaching Practitioner Certification Program, 66 jam. Jadi ada 66 jam itu berarti berapa hari tuh ya, tergantung ya mau dibuat berapa hari atau apa. Yang penting totalnya adalah 66 jam. Oh belajarnya online ya Kak Adit ya? Saat ini online. Saat ini kita online gitu ya, jadi terbagi beberapa sesi gitu ya. Ya. Oke. Kalau dia misalnya nggak sempat ikut gimana Kak Adit? Bagaimana? Kalau dia nggak sempat ikut, misalnya ada sesi-sesi Dia yang udah nggak sempet daftar ikuti, nggak sempat ikut, ya tentu dia bisa mempelajari rekamannya ya. Gitu. Dan dia bisa ikut di batch berikutnya. Nah, Gitu. Jadi kita tidak akan charge lagi. Iya, betul. Jadi selama itu pelatihan yang sama, dia bisa riset kapan berkali-kali ya, sampai dia merasa puas dan mantap ilmunya gitu. pokoknya terpuaskan lah ya. Iya. Oke. Nah, Iya. kalau misalnya teman-teman yang pengen tahu tentang pelatihan-pelatihan leadership atau yang lain tuh kemana tuh Kak Adit? Ya, teman-teman bisa buka di website kami www.leadershipuniversity.co.id. Nah, oke. Ya, teman-teman, jadi nanti ada informasinya di sini, bisa dilihat di web kami gitu tadi ya, www.corporaconsulting.com dan www.leadershipuniversity.co.id. Oke. Nah, teman-teman dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kita kali ini. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk langsung dilayangkan saja ya. Siapa tahu ada dari pertanyaan teman-teman yang bisa kita jadikan konten untuk channel kita ini. Oke teman-teman, terima kasih untuk kali ini dengan saya Namelani dan Saya Ditya Mijaya. sampai jumpa. Sampai jumpa.